Selebtuber, drama di sekitar Amar Zoni makin panas dan makin melebar kemana-mana. Bukan cuma soal kasus hukum, sekarang muncul konflik panas antara Dr. Camelia dan sosok yang mengaku ibu angkat Amar. Bahkan ini bukan lagi sekedar hubungan, tapi sudah jadi perseteruan terbuka. Jadi Selebtuber, konflik ini bermula dari kedekatan antara Dr. Camelia dengan Amar Zoni yang belakangan cukup sering jadi sorotan publik. Namun di tengah kedekatan itu muncul sosok Bunda Santi yang tiba-tiba angkat bicara ke publik. Dan bukan kaleng-kaleng nih guys, Bunda Santi mengaku sebagai ibu angkat Amar Zoni. Dengan pengakuannya tersebut, Bunda Santi secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya terhadap hubungan Amar dengan Dr. Camelia. Ia bahkan terkesan menolak kedekatan mereka. Wah, ini langsung bikin netizen kaget ya Selebtuber, karena sebelumnya sosok ini gak terlalu terekspos ke publik. Tapi kalau ada ibu yang lain yang mengaku, tapi tidak pernah ngapa-ngapain, apakah itu seorang ibu? Saya tidak pernah minta datang ke sidang, Amar yang menangek-nangek. Ya. Bunda, izin terkait dengan katanya ada surat menyurat kepada Dr. Camelia dan ibu angkatnya Amar dan terkait dengan ada ancaman. Mungkin Bunda boleh tanggapannya Bunda? Bisa ditanya ke Amar aja ya, saya tidak pernah menyuruh Amar menulis surat itu. Amar mengatakan berkali-kali kepada saya bahwa tidak pernah cinta dengan Camelia. Ini ada matulnya tidak tahu. Tapi kata Dr. Camelia bahwa semua itu atas pasangan tekanan. Oh, Amar anak 33 tahun. Mak, pernah saya dengan Amar nggak, Mak? Iya. Pernah nggak saya dengan Amar? Enggak. Nggak ada. Saya jadi ibu angkatnya Amar karena apa, Mak? Pesan almarhum bapaknya sebelum meninggal di depan keluarga. Jadi bukan serta-merta. Katanya ibu juga menyurati ibu angkatnya Amar untuk tidak lagi mengaku menjadi ibu angkat Amar. Gini, seorang ibu itu, konotasi seorang ibu angkat itu mau penny loh ya. Selama ini bisa ditanya ke Pak John, segala sesuatunya Amar itu saya. Sekarang kalau ibu angkat cuma di medsos ngapain? Ini ada maktunya. Saya pada waktu itu almarhum bapaknya Amar yang meminta saya menjadi ibu angkatnya Amar, menitipkan pada saya. Artinya selama Amar kemarin di dalam, ibu yang membiayai gitu? Tanya ke Om John ya. Om John yang tahu ya. Tapi kalau ada ibu yang lain yang mengaku, tapi tidak pernah ngapa-ngapain, apakah itu seorang ibu? Saya tidak pernah minta datang ke sidang, Amar yang menangek-nangek meminta saya untuk datang ke sidang. Jadi benarkah ada ancaman itu terhadap teror? Saya seorang ibu hanya ingin yang terbaik untuk anaknya, dan saya tahu anak saya seperti apa. Itu tidak hanya disampaikan pada saya, pada matulnya, pada adiknya, bahwa dia tidak pernah mencintai kami. Artinya mau dibilang bahwa ibu angkat Amar dan Dr. Camelia ini hanya ingin pantau atau seperti apa Bu? Kalau dia nggak tahu ya, kalau saya mana pernah kalian wawancara saya nggak pernah mau loh. Baru kali ini aja loh, saya mau. Gak berhenti sampai di situ nih guys, muncul juga dugaan bahwa Bunda Santi melakukan tindakan berupa teror dan ancaman kepada Dr. Camelia. Hal ini membuat situasi makin panas dan penuh spekulasi. Karena kalau benar terjadi, ini bukan lagi sekedar konflik perasaan, tapi sudah masuk ke ranah yang serius. Oh, kalau saya nggak diancam, Dr. Lia yang diancam, tetapi juga menyinggung saya. Ancamannya terroring Dr. Lia itu menyinggung saya. Kasih tahu itu sama si Titi, gitu loh. Memaksakan diri untuk menjadi ibu angkat. Artinya hubungan Bang Amar dan Dr. Camelia ini bukan settingan Bu, seperti yang dikatakan dan Sebenarnya katanya masih seperti awal biasa, nggak ada, cuman mengikutilah kehendaknya. Kalau memang sekarang pokoknya kamu harus putus, kamu nggak boleh kawin, ada segitu. Kamu jangan kawin sama anak saya, kamu harus putus sama anak saya. Kamu itu memang nggak tahu diri, gitu. apa Bu yang melandasi kira-kira pihak Saya sebelah? nggak tahu maksudnya apa gitu. Kalau gimana ya, namanya ibu itu kan kalau misalnya anak ingin ini kan mengarahkan, mensupport kan gitu, tidak melarang, tidak menghujat, tidak merendahkan, ya kan, tidak mengancam. Ini kan sebenarnya
itu. Bagaimana penerimaan keluarga atau orang tua dokter Camelia terhadap hubungan? Ya itu kan nggak punya, silahkan dokter Lia. Dokter Lia itu adalah orang yang sudah mandiri dan dewasa, dan keluarganya tidak pernah ikut campur sampai seperti itu. Dokter Lia mau melangkah apa, dokter Lia keluaran duit apa, ini dokter Lia cari duit sendiri, dapat penghasilan sendiri, tidak dari orang tuanya. Kalau bisa dokter Lia itu ngasih kepada orang tuanya atau saudara-saudara, itu yang saya tahu. Tapi kabarnya disetujui oleh Ya kalau disetujui, kedua orang tua kan dokter Camelia. papanya, mamanya kan. Oh iya, papanya. Kalau papanya ketemu saya itu langsung menyetujui. Dalam sebuah video yang beredar, Bunda Santi juga menyebut bahwa Amar Zoni sebenarnya tidak mencintai Dr. Camelia. Wah, pernyataan ini langsung jadi bahan perbincangan panas. Karena dianggap terlalu jauh mencampuri urusan pribadi. Tentunya pihak Dr. Camelia merasa tersudutkan. Ngobrol nggak sih tentang sosok dokter itu? Ngobrol, dan dia bilang memang tidak ada rasa cinta. Pengakuan Amar itu pengakuan Amar. Ya, bahkan hanya ke saya, ke mak tua ya. Iya. Mak tua juga tidak pernah ada rasa cinta. Masa iya? Kalau saya ngarang itu apa? Saya ini orang tua 52 tahun. Ya. Karena, ya. Bunda, terkait dengan katanya ada surat menyurat kepada dokter Camelia dan ibu angkatnya Amar dan terkait dengan ada ancaman. Mungkin Bunda boleh tanggapannya, Bunda? Bisa ditanya ke Amar aja ya, saya tidak pernah menyuruh Amar menulis surat itu. Amar mengatakan berkali-kali kepada saya kalau tidak pernah cinta dengan Camelia. Ini ada matulnya tidak tahu. Tapi kata dokter Camelia bahwa semua itu atas paksaan dan tekanan. Oh, Amar anak 33 tahun. Mak, Camelia saya dengan Amar nggak, Mak? Iya. Pernah nggak saya dengan Amar? Nggak ada. Saya jadi ibu angkatnya Amar karena apa, Mak? Pesan almarhum bapaknya. Belum selesai sampai di situ, perseteruan ini juga menyeret soal surat yang ditulis oleh Amar Zoni. Isi atau latar belakang surat tersebut dibongkar di publik oleh Dr. Camelia yang mengatakan bahwa surat putus itu palsu. Dan lagi-lagi narasinya dianggap menyudutkan Dr. Camelia. Waduh, ini makin kompleks ya selebtuber. Dok, udah ada jawaban belum, Dok? Kalau kemarin jawabannya sudah ada, kan? Ya, jadi jawaban kemarin itu sebenarnya aku tuh tiap hari diteror, dan itu sudah aku kuasakan ke kuasa hukum saya untuk menindaklanjutinya gitu. Oke, jadi aku nggak bisa ngomong banyak dulu, nanti tanya sama PH aku aja. Menyampaikan pertanyaan yang kemarin. Belum, kan tadi baru ketemu tadi. Iya, sudah menyampaikan pertanyaan yang kemarin ditanyakan. Ya tadi soalnya kan sudah bilang kalau suratnya bukan dari dia, ya gitu. Ya mungkin dari yang meneror itu. Maka intinya saya ngomong di statement itu karena tertekan, diteror tiap hari sama keluarga saya juga, jadi makanya saya serahkan semua ke PH saya aja menindaklanjutin itu. Itu dia tanya Bang Amar juga masih komunikasi, berarti memang nggak putus ya Bu Dokter ya? Iya. Dengan tadi Bang Amar masih. Boleh lihat tanya Bang Amarnya aja gitu ya nanti. Oke. Teror tapi enggak. Itu sudah sangat mengganggu kehidupan saya dan keluarga saya. Makanya saya mencoba untuk konsultasi kemarin ke PH saya ya. Tapi tenang nih guys, Dr. Camelia nggak sendirian. Ada juga pihak yang memberikan dukungan. Salah satunya Titik Haryanti yang secara terbuka membela Camelia. Menurutnya, klaim-klaim dari Bunda Santi tidak berdasar dan justru terkesan ingin mengganggu hubungan mereka. Dukungan ini tentu jadi angin segar di tengah tekanan yang dihadapi Dr. Camelia. Oke, Bunda, artinya memang hubungan mereka berdua ini berjalan lancar dan tanpa settingan dan memang saling mencintai ya, Bunda, ya, seperti apa yang dikatakan. Mereka itu mencintai. Amar itu berat itu untuk meninggalkan ini. Dokter Lia begitu, dokter Lia juga gitu. Nah, kenapa saya ini? Karena yang punya hubungan dekat, yang orang paling dekat. Yang sekarang yang paling dekat dan mengerti. Nah, itu kan hanya dokter. Kalau dilihat dari situasi sekarang, konflik ini bukan cuma soal hubungan Amar dan Camelia, tapi sudah melebar ke banyak pihak, mulai dari pengakuan keluarga, tuduhan sampai pembelaan dari pihak lain. Dan yang paling menarik, semua ini terjadi di tengah kondisi Amar yang masih berjuang dengan kasus hukumnya. Drama di sekitar Amar Zoni ini makin hari makin kompleks.
Dari urusan hukum, sekarang merembet ke konflik personal yang penuh pernyataan panas. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar kepedulian atau justru konflik yang memperkeruh keadaan? Dan yang paling bikin penasaran, akankah Amar sendiri buka suara untuk meluruskan semua ini? Nah, menurut kamu nih, siapa yang sebenarnya paling berhak bersuara dalam situasi ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, kita bahas bareng-bareng.